pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud Riyad Shah, Gedung B1, Lantai 3, Tanjung Pinang. Jadi, struktur organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, yang pertama ada Kepala Dinas, kemudian Sekretaris yang mengkepalai bidang sekretariat, kemudian Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang mengkepalai bidang perdagangan dalam negeri, kemudian Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri yang mengkepalai bidang perdagangan luar negeri, Kepala Bidang Industri Agro Manufaktur dan Teknologi Tinggi yang mengkepalai bidang industri agro manufaktur dan teknologi tinggi, dan selanjutnya ada Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah yang mengkepalai bidang industri kecil dan menengah. Kemudian ini adalah foto-foto arsip yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Tinggal di mana dan asalnya gitu, boleh? Boleh. Ya. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini ditugaskan oleh adik-adik, saya laksanakan ini. Nama saya Muhammad Nuryani, ST, MH, Sarjana Teknik Elektro, MH di sini hukum. Kenapa MH? Karena di masa bekerja ini kan terbatas juga kita untuk kuliah. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan tugas juga. Kalau bisa, itu bisa diresapi, bisa diimplementasikan nanti masuk ke dunia kerja. Kenapa mungkin harus pergi ke sini, pergi ke Tabit misalnya, pergi ke Kadis atau pergi ke pemerintah langsung? Sebenarnya diteorikan, kenapa? Itu kenapa? Karena mungkin dosennya pengen tahu teori dengan praktik itu sama nggak? Nah, apakah sesuai dengan teori yang kita pelajari atau nggak ada sama sekali, hanya teori di lapangan nggak bisa dilaksanakan. Setelah itu apa? Setelah kami dapatkan hasil wawancara ini, terus diapain? Di-upload ke YouTube. Di-upload ke YouTube? Ya. Jadi nanti dosennya yang nilai gitu. Oh gitu? Ya. Jadi ini di video nih? Iya. Begitu, pasti tahu lah. Kirain cuma narasi aja. Di video Pak. Oh. Didokumentasikan. Dokumentasi. Kan itu action lah tadi bilang. Iya. Action nih Pak. Iya, jadi memang harus jelas. Kita yang kita lakukan itu harus jelas. Harus jelas, jangan sampai kita hanya melaksanakan tugas yang diberikan dosen juga, sekedar dapat nilai juga. Sebenarnya yang paling penting itu ilmunya yang dapat kita terapkan di dunia kerja. Kalau sekarang kan perkuliahan kan nilai yang kita dapatkan. Nanti di dunia kerja tuh inilah implementasinya, implementasi dari teori-teori Oke, silakan. Pak, dari administrasi publik. Ya. Jadi kami di sini mau wawancara terkait kepemimpinan. Ini perkenalkan dulu namanya siapa? Kenalkan, nama saya Esperanza Suripanesa. Nah, nama saya Anggun Sarawati Putri. Siapa? Anggun Sarawati Anggun. Putri. Nama saya Eka, Pak. Ya, Gitu kan. ya. Iya. Terus? Jadi kami mau nanya Pak,
Jangan tanya dulu Jadi- maksudnya apa. Iya, maksud- Nah, jadi maksud dan tujuannya ini karena kami kan ada tugas nih dari dosen mata kuliah kepemimpinan. Jadi kami tuh disuruh untuk mewawancarai pemimpin itu mengenai ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami tanyakan kepada Bapak sebagai pemimpin gitu, Pak. Tujuannya 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 apa? untuk memenuhi tugas mata perkuliahan untuk UAS akhir semester. Iya, tujuannya untuk UAS. Terus yang ingin diharapkan dari ini, dari pertanyaannya apa? Dari pertanyaannya. Karena teorinya kan sudah ada juga. Kalian sudah belajar teorinya, kepemimpinan seperti apa. Gimana suruh jawab? Gitu loh. Jadi Iya juga ya Pak ya, jelas ya Pak ya. Kalau hanya memenuhi kebutuhan tugas, baca aja bukunya. Oh, gini. Nah, Pandangan Bapak lah sebagai pemimpin itu mengenai ya kepemimpinan itu seperti apa gitu. terus ini saya yang tanya nih. Ya, Pak. Terus kenapa saya yang dipilih? Ayo, Nah, Iya kan kan dia banyak di sini. minimal kabit Pak. Lima tapi kenapa tidak kadis? Enggak lah, Bapak. Kenapa? Ya ini pertanyaan. Karena Kenapa? Pak Kadis kan sibuk Pak. Karena gini, kalau tadi bicara hanya menyelesaikan tugas oke. Tapi kalau bicara outputnya tentu skup yang lebih besar itu kan di kadis. Gitu loh. Enggak apa-apa sih Pak, minimal kabit. Ya, ini kan sekedar ini kan Iya, aja, sekedar iya. mengasih tahu maksudnya jangan kita hanya melaksanakan tugas saja, sekedar menyelesaikan tugas saja. Nah ini kenapa di sini harus ada jawaban sesuai budget juga dan memang di satu sisi pekerjaan juga di pemerintahan ini penting juga kita mengetahui tentang hukum, makanya lari jadinya dari satunya dari hukum karena kerjanya kan di pemerintah sangat penting gitu karena kita melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga ya hukum itu penting. Nah, makanya salah satu kenapa jadi kuliah di hukum. Jabatan sekarang Kabid Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Kabid Pengembangan Luar Negeri. Tugasnya membantu memfasilitasi, mensosialisasikan aturan-aturan kebijakan pemerintah pusat tentang ekspor impor, membantu pelaku-pelaku usaha untuk mempromosikan pelaku usaha orientasi ekspor untuk mempromosikan produk-produknya ke luar negeri untuk menembus pasar-pasar ekspor gitu. Mengangkat brand lokal ke tingkat nasional maupun ke tingkat internasional. Nah, itu salah satu di antara tugas-tugas dari bidang pengembangan perdagangan luar negeri. Jadi kalau ada kendala-kendala ekspor impor kita fasilitasi karena kebijakan tetap ada di pusat, kita hanya membantu memfasilitasi. Kalau ada kendala, kalau pengusaha itu butuh pencerahan atau bantuan lah urusan izin atau apa yang diperlukan mereka, informasi-informasi pasar luar negeri. Kita kan punya jaringan juga, punya atas perdagangan di berbagai negara. Nah, kita bisa komunikasikan jika ada pengusaha-pengusaha yang ingin menembus pasar ekspor gitu. Itu salah satu di antara tugas-tugas dari bidang pengembangan perdagangan luar negeri. Itu produk-produknya itu yang dari Tanjung Pinang atau gimana Pak? Nah, jadi karena wilayah kita Provinsi Kepulauan Riau kan ini kan provinsi, jadi seluruh wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau kita bantu. Kalau terkait dengan tadi tugas fungsi tadi, jadi cukup pengenalan itu. Mungkin lahirnya. Oh, lahir. Iya. Nah, kalau lahir saya lahir di Pulau Buru, Tanjung Balai Karimun. Nah, 43 tahun yang lalu, 25 Juni 1977. Jadi sekarang Bapak menetap di sini? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Udah
tahu. Di perumahan Pinang Mas. Ini itu aja kayaknya pelajaran. Bapak, kan Bapak ini sebagai seorang kabid, berarti kepala bidang, kan berarti sebagai pemimpin di bidang Daglu Pak, perdagangan luar negeri. Nah, pertanyaan Eka, apa visi dan misi Bapak sebagai seorang pemimpin? Gini, jadi gini, dulu memang OPD atau dulu nama SKPD itu harus punya visi dan misi. Dulu, tapi sekarang visi dan misi itu hanya dibenarkan atau hanya diberikan kepada kepala daerah. Jadi yang punya visi dan misi itu kepala daerah. Jadi kami ataupun apalagi saya hanya kepala bidang, kepala dinas saja tidak boleh mempunyai visi dan misi, harus mengikuti atau menjalankan misi. Kan visinya gubernur, kan ada misi-misi gubernur. Nanti kepala dinas menjalankan misi, salah satu dari atau beberapa misi gubernur yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD. Jadi kalau bicara visi misi tadi, artinya kami tidak menetapkan visi misi, apalagi di bidang tidak menetapkan visi dan misi terkait dengan bidang pengembangan perdagangan luar negeri. Namun tugas dan fungsi tetap harus kita laksanakan sesuai dengan visi gubernur. Nah ini kan nanti gubernur baru kan visinya kan akan berubah. Nanti akan kita sesuaikan sesuai tugas fungsi kita. Misi gubernur itu apa, misinya apa di bidang perdagangan luar negeri, nah itu akan kita support sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Seperti kita yang menjalankan ya Pak ya. Kita menjalankan. Iya. Kalau dulu memang masing-masing OPD, masing dinas itu punya visi dan misi. Nah, nanti kita laksanakan. Nah, sejak pemerintahan Pak Jokowi kan sudah nggak ada lagi. Kalau di kementerian pun yang punya visi itu presiden. Nah, kalau di pemerintah daerah yang punya visi itu dan misi itu gubernur. Jadi OPD itu membantu sehingga tidak ada apa namanya arah yang berbeda antara gubernur dan pembantunya, presiden dan pembantunya kan. Nah, jadi kalau presiden kan menteri pembantunya, jadi nggak beda arah sama. Begitu juga dengan gubernur, pembantunya OPD ini harus mendukung semua kebijakan dari gubernur. Gitu. Pak, kasih Pak. Bapak sekarang jabat sebagai kepala bidang perdagangan Pengembangan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri. Itu saya ingin bertanya terkait dengan pemahaman tentang sebagai seorang pemimpin itu seperti apa ya Pak? Oh, gitu. Pemimpin Berarti itu harusnya seperti apa dan bagaimana? Ya. gini, seperti yang tadi saya tanyakan dari awal, tujuan dari datang ini untuk apa? Nah, ini kan, kalau bicara tentang teori mungkin kalian lebih tahu macam-macam pemimpin yang autokrasi, demokratis kan, afiliatif, macam-macam ya model-model pemimpin. Jadi kalau di kita di pemerintah ini kita kan harus menyesuaikan yang pertama dengan kita. Ini kan terkait dengan bidang pengembangan dalam negeri dan saya sendiri sebagai kabitnya kan gitu. Jadi saya harus menyesuaikan stylenya seperti apa dan medannya seperti apa ataupun bawahannya seperti apa. Jadi disesuaikan. Jadi nggak bisa kita caplok salah satu karakter pemimpin kita terapkan, nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan karakter karakter kita sendiri, style kita seperti apa dan lingkungannya seperti apa, sehingga bisa jalan. Kalau kita misal autokrasi dengan sistem pemerintahan yang seperti sekarang, contohnya sistem demokrasi kita seperti ini, agak sulit untuk diimplementasikan karena
ini bicaranya karena diliput nih agak ngeri-ngeri sedap juga gitu. Masalahnya diupload kan. Nah, sistem politik kita nih kan nggak inilah maksudnya. Masih perlu dibenahi lah bahasa normatifnya seperti itu, sehingga ya kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau kondisi idealnya semua pemimpin gaya kepemimpinan itu bisa dilaksanakan, bisa dilaksanakan ya, secara ideal. Tapi kan lingkungannya kan nggak ideal. Lingkungan tidak ada, kita harus menyesuaikan dengan karakter kita, dengan lingkungannya. Nah, kalau saya di bidang pengembangan perdagangan luar negeri ini, staf-stafnya malah hebat-hebat gitu. Maksudnya udah senior juga. Jadi macam mana pendekatan saya sehingga jadi tugas dari pemimpin itu macam mana bisa mendrive mereka, anak buah kita bisa bekerja dengan baik, mendukung tugas dan fungsinya dengan baik, menjalankan organisasi dengan baik. Kan gitu. Tugasnya kan. Nah, jadi macam mana cara kita kepiawaian pemimpin itu menggerakkan bawahannya, menggerakkan anak buahnya bisa bekerja dengan baik, dengan penuh dedikasi. Nah, itu harus bisa menyesuaikan lah, harus pintar-pintar. Macam-macam pendekatan itu bisa, semua teori itu bisa ya, bisa dikombinasikan. Jadi yang autokrasi bisa mungkin kepada salah satu kasihnya, yang satu lagi mungkin kita pakai yang demokratis. Nah, bisa karena dia mungkin udah berpengalaman. Coba makanya kita kayak saling belajar gitu ya, Pak. boleh, maka kita sesuaikan juga dengan anak buah kita. Tuh, jadi tak mutlak harus kita itu. Kalau untuk di pemerintahan tadi saya sampaikan ya harus pandai-pandai lah kita, karena sistem politik, sistem pemerintahan ini dinamis, terus berubah, jadi kita harus cepat. Ya, satu. Yang paling penting karakter kita. Karakter kita seperti apa, kita sesuaikan. Nah, jadi anak buah pada prinsipnya dia ngikut aja. Dia ngikut aja. Sudah terlaksana dengan baik lah Pak ya? Sudah. Kalau itu yang menilai kan orang lain. Nah, tapi sejauh ini saya kan punya tolak ukur sendiri juga. Tolak ukur saya apa? Keberhasilan pemimpin, tugas-tugas yang dibebankan, yang saya delegasikan dapat terlaksana dengan baik, itu salah satu. Tapi masalah penilaian secara subjektif itu mungkin ditanyakan kepada yang orang luar. Nah, tapi kalau secara objektif yang sudah saya dapatkan, ya tugas-tugas yang selama ini lebih kurang 1 tahun saya menjabat di sini dapat terlaksana dengan baik dan dapat dukungan penuh dari teman-teman. Mungkin Eka lebih tahu lah situasinya di sini seperti apa. Saya bisa mengendalikan anak buah saya, bisa mengumpulkan, alhamdulillah tidak ada masalah. Itu mungkin secara realitanya yang ada gitu. Itulah yang saya rasakan. Nah, tapi kalau secara subjektif kok tanya aja personal mungkin di luar gitu seperti apa. Kayak contohnya Ridwan Kamil aja lah. Pak Ridwan itu kan orangnya sosialita banget tuh. Kayak apa segala sesuatu diinformasikan kepada masyarakatnya. Nah, itu menurut Bapak gimana? Ya gini, ini zamannya sudah era digital. Era digital itu nggak bisa kita tinggalkan. Jadi semua bukan hanya sekedar kepemimpinan, semua aspek kehidupan kita sekarang sudah digital. Nah, kita nak makan pun pakai handphone, kita nak naik mobil pakai handphone, semuanya kita gunakan digital. Jadi itu penting. Nah, saya akan kembali kepada pemimpin lagi. Tadi karena topik kita pemimpin, saya tidak melebar kemana-mana. Saya akan balik kepada pemimpin. Apa peran digital dari pemimpin? Nah, pemimpin salah satu kunci keberhasilannya komunikasi. Makanya gunakan teknologi digital itu untuk membangun komunikasi yang baik. Jadi pergunakanlah seperti yang dilakukan Pak Ridwan Kamil juga, informasi yang baik, yang memberi motivasi, yang memberi dorongan kepada staf kita, anak buah kita, ya kita sampaikan sehingga mereka bergairah untuk bekerja secara semangat dan kreatif. Makanya kita gunakan aja. Secara besar positif lah ya Pak ya. Benar sekali. Ya. Jadi itu udah Bapak implementasikan sekarang? Jadi gini, saya sudah mengimplementasikan. Teknologi informasi itu atau digital itu kan bisa memberi dampak positif dan bisa memberi dampak negatif. Nah, saya
bilang saya tidak begitu aktif juga di medsos, tapi saya gunakan macam grup atau apa untuk menyampaikan hal-hal yang positif aja. Kan bisa juga kita sampaikan hal-hal yang mungkin menghabiskan waktu aja sekedar. Enggak, saya yang berarti aja, yang bisa memberi motivasi kepada tim saya. Gitu. Saya kira gitu. Jadi ini kan Pak, Bapak sebagai pemimpin itu kan melihat bagaimana kinerja para bawahannya. Itu Bapak ukurnya dari efektivitasnya seperti apa? Cara mengukurnya? Kalau by system atau bagaimana? Kalau secara personal tadi, kalau secara personal tentu saya treatmentnya tuh beda-beda gitu loh, karena pribadi ini kan nggak sama. Nah gitu. Tadi pertanyaannya gimana? Cara ngukurnya kan? Iya, cara mengukur. Kalau cara ngukurnya secara formal kan kita ada sistem yang dibangun pemerintah melalui pemerintah provinsi melalui Simanja itu kan terkait dengan kinerja. Ada by system sudah ada by system sudah ada. Tapi tadi yang saya bicarakan treatment saya beda-beda itu dalam rangka mengoptimalkan masing-masing personal tadi, mengoptimalkan. Jadi treatmentnya beda-beda, tak saya samakan masing-masing personal anggota. Jadi kita harus mengenal, harus kita kenal karakter masing-masing ya. Jadi kan biar lancar juga ya. biar lancar tugas, karena orang tuh beda-beda. Mengenal orang tuh beda-beda nih. Ini gampang tersinggung, ini enggak akan tersinggung mau ngomong apa. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan masing-masing, makanya treatment harus berbeda. Ini harus betul mengenal anggota kita. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kan di bidang Bapak nih, bidang pengembangan perdagangan luar negeri ini kan dalam melaksanakan pekerjaan itu kan nggak mulus-mulus saja Pak, pasti ada konflik di antara staff-staffnya gitu. Nah, gimana sih Bapak sebagai pemimpin untuk mengatasi manajemen konflik di bidang itu sendiri? Manajemen konflik ini kami nggak ada sih. Iya, siapa tahu ada perbedaan pendapat Pak, atau gimana konflik kerja Pak, mengatasi konflik kerja gitu. Gini, manajemen konflik itu kan macam mana kita mengurai konflik, Tapi memanage konflik. Kalau saya malah penyebab konflik itu apa sebenarnya? Penyebab konflik itu sebenarnya pada umumnya apa? Itu harus kita tahu dulu. Penyebab utamanya kan sebenarnya ego. Iya. Ego. Jadi kita harus pandai menghargai masing-masing person itu. Ketika kita sudah bisa menghargai orang tentu akan menghargai kita. Itu strategi saya seperti itu. Jadi ketika kita sudah menghargai orang, masing-masing kita hargai, pasti orang akan menghargai kita. Jadi ketika dia sudah menghargai kita membuat keputusan, pasti dihargai. Nah, itu strategi saya. Ya, jadi kita hargai orang. Saya hargai, misalnya di tempat saya itu ada yang calon kepala dinas lulus dia. Saya di kepala bidang masih eselon 3. Di tempat saya mereka tahu anak buah saya itu lulus eselon 2. Dia ikut tes open bidding lulus. Tapi karena saya menghargai dia, jadi ketika saya perintah dia tetap menghargai perintah saya. Dan ada juga yang udah senior juga, udah yang satu level. Ada satu cuman yang memang di bawah saya. 2 itu malah yang selevel dan 1 yang di atas. Tapi macam mana saya bisa mengendalikan mereka? Tentu strateginya kita hargai dia, kapasitasnya, kapabilitasnya. Ya, responnya bagus, dia akan menghargai kita. Kalau seandainya itu tidak berhasil, saya tentu punya strategi yang lain. Nah, itu tak perlu diceritakan karena sudah berhasil. Udah kita cek ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Untuk saya izin sebenarnya supaya jelas dari apa yang dilakukan oleh saya panggil adik-adik kakak pula ya. Adik-adik aja lah ya, masih karena masih mahasiswa. Jadi perlu kita luruskan dulu. Tadi sebelum mulai tadi saya tanya juga sama
mungkin yang pertama tadi tujuan dari kesini tadi apa gitu. Tadi saya tanya tujuan dari kesini itu jelaskan aja dulu. Jadi sama-sama kita pahami, nanti outputnya mudah-mudahan akan maksimal. Nah, maksud dan tujuan kesini seperti apa, yang ingin diharapkan seperti apa, jelasin. Di sini ya Pak ya. Jadi tujuan kami ke sini itu sebagai tugas di kampus, salah satu mata kuliah, mata kuliahnya judulnya kepemimpinan. Jadi dosen kepemimpinan memberikan tugas akhir ke kami itu untuk mewawancarai salah satu pemimpin. Dalam hal ini syarat dari dosennya itu harus di bidang pemerintahan dan minimal harus kepala bidang gitu Pak. Minimal kepala bidang atau kepala dinas. Di bawah itu dosennya nggak boleh gitu Pak. Jadi karena kami rekomendasi dari PP dan EK, kan kami nanya ke EK, jadi ada rekomendasi kayaknya ada kebetulan Bapak yang bersedia gitu. Maka itu jadi kami mencoba untuk mewawancarai di sini. Kami wawancaranya mengenai kepemimpinan Pak, dari mana kepemimpinan, misalnya gaya kepemimpinan Bapak atau tentang konflik kerja, gimana cara penyelesaiannya, kemudian cara budaya organisasinya, itu aja Pak. Cuma seputar kepemimpinan aja, nggak ada yang lain. Jadi itu masuk tujuan kami gitu Pak. Tadi saya dan pertanyaan juga, jadi maksud saya itu hampir sama-sama kita paham, Ibu juga paham, Adik juga paham, saya juga paham apa yang diinginkan dari wawancara kita. Nah, dan saya pun bisa menekankan di mana nanti poin-poinnya yang perlu disampaikan. Jadi tadi saya sudah jelaskan juga, secara teori sebenarnya kan mahasiswa lebih tahu. Nah, teori kepemimpinan. Jadi kenapa mesti di kesini ke Daglum kan gitu, pertanyaan seperti itu. Tentu mau melihat perbedaan antara teori dan implementasinya seperti apa. Apakah teori itu bisa diimplementasikan atau teori sekadar teori dan di praktiknya sama sekali nggak bisa. Sehingga kan itu perlu dijelaskan. Jadi saya pun bisa betul-betul menjelaskan sehingga tergambar lah. Sebenarnya teori ini ada benarnya, misalnya seperti itu, konklusinya bisa juga nggak bisa diimplementasikan. Itu mungkin pembukaan. Kenalan dulu lah. Jadi saya Pak, nama saya Iwan Agistra Pak, dari Sipol semester 7. Saya Lili Mariana Pak, dari Rumah Deteksi Imigrasi. Saya Sadera Putri Pak, semester 7 juga. Perkenalkan, nama saya Tumpal Winaldo Padene Pak, sama semester 7. Kalau kepemimpinan kayaknya tanya Bu Lili selesai nih. Bapak. Jadi saya mau belajar dari Bapaknya. Mana tahu nanti saya habis penyesuaian saya jadi pemimpin kan Pak. Amin. Jadi sekarang Ibu jabatannya? Penata usahaan Pak. Penata usahaan Pak. Karena masih 2C Pak. PNS 2010 saya. Bentar lagi lah. Pak. Ya, jadi kami langsung ke pertanyaan aja Pak. Boleh. Siapa mau bertanya? Boleh ya. Gimana ya? Oke Pak, ini kami ada rangkum beberapa pertanyaan wawancara Pak yang dikasih sama dosen. Saya ini kebagian mengenai nanya tentang cara menyesuaikan kepemimpinan Bapak dengan budaya organisasi. Jadi sebelum saya nanya, saya mau nanya dulu Pak, kira-kira organisasi di kantor ini tuh ada yang khusus atau ada yang berbeda dengan kantor lain nggak sih Pak? Menurut Bapak? Jadi kalau di Sprindak ini kan ada mengelola atau dikasih kewenangan terkait dengan bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Di bidang perindustrian tuh ada 2 kepala bidangnya, bidang industri kecil dan menengah dan bidang industri agro dan manufaktur. Pada bidang perdagangan dibagi 2 bidang juga. Satu ada kabit perdagangan dalam negeri, satu kabit pengembangan perdagangan
negeri. Oh gitu. Jadi kalau saya ini Kabid pengembangan perdagangan luar negeri. Ada perbedaan, ya pasti beda dong. Karena makanya dibagi OPD itu dibagi sekian banyak untuk melaksanakan tugas masing-masing. Memang ada beberapa OPD yang masih beririsan. Nah, tapi tugas beririsan antara misal koperasi UKM dengan kita ada. Tenaga kerja mungkin ada juga sedikit beririsan kan menyangkut tenaga kerja ada juga. Tapi kita tidak saling bagaimana ya, melaksanakan hal yang sama. Tentu kita berkolaborasi dengan mereka. Berkolaborasi, saling mendukung. Nah, terkait dengan pengembangan perdagangan luar negeri, tugas kita di sini yang pertama itu kita kan sebagai fasilitator, kita pertama sekali mensosialisasikan kebijakan pusat terkait dengan perdagangan luar negeri, tentang ekspor impor, mensosialisasikan kebijakan itu kepada pelaku usaha yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Juga kita memfasilitasi jika ada pelaku usaha yang mau melakukan atau menerobos pasar ekspor butuh fasilitas dari kita, bisa kita koordinasikan dengan atas perdagangan yang ada di negara-negara tujuan ekspor. Misalnya mereka ini mau ekspor gonggong ke Singapura misalnya seperti itu, kita akan mau berkomunikasi dengan atas perdagangan Singapura, apakah ini ada pasarnya di sana, seperti itu contoh. Seandainya mungkin dalam hal transaksi ekspor impor terjadi permasalahan atau mungkin ditahan pihak imigrasi negara tertentu, nah kita berfasilitasi, berkomunikasi dengan atasnya, nanti atasnya yang menindaklanjuti. Nah seperti itu salah satu. Terus kita mengangkat brand-brand lokal untuk menembus pasar nasional maupun pasar internasional. Misalnya kita punya apa nih? Batik misalnya, batik punggung kita nih, ini kayaknya bisa tembus pasar. Kita coba branding, kita angkat sehingga dalam event pameran internasional kita ikut kan. Nah, salah satu tugas dan fungsi kita sesuai dengan Undang-Undang 23 pemerintah daerah. Itu di bidang pengembangan perdagangan lagi. Tadi saya hanya bicara di pengembangan perdagangan lagi. Kalau bidang yang lain banyak. Nah, kalau di dalam negeri terkait dengan stabilisasi harga sembako itu di perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen di perdagangan dalam negeri. Kalau IKM itu pembinaan terhadap IKM. Kalau agro terkait dengan industri manufaktur atau semua. Nah, tadi saya bicara di perdagangan pengembangan perdagangan luar negeri. Kalau di bidang Bapak sendiri tuh ada budaya organisasi khusus nggak sih Pak? Misalnya budaya gini Pak, kayak apabila ketemu orang bilang salam, contohnya saya ambil di tempat lain Pak ya, atau saat ketemu orang salam tangan gitu contohnya. Kalau dari bidang Bapak sendiri tuh ada budaya khusus nggak sih yang diterapkan yang di bidang Bapak aja gitu? Kira-kira dari Bapaknya menyesuaikannya gimana gitu? Sebenarnya standar itu sudah ada, standar pegawai itu sudah ada, tingkah laku apa semua ada. Cuman karena implementasinya tidak pernah diterapkan, tidak pernah dibudayakan bahasanya kan. Dan lama-lama kalau diterapkan nanti jadi budaya dia kan. Jadi kita berjalan seperti itu biasa saja. Jadi tidak ada yang tadi disampaikan ada salam-salam seperti itu, tidak ada. Kita normal aja, standar aja, standar pelayanan aja. Tetap pelayanan itu tetap ada. Kalau sampai ada tamu tetap kita punya SOP juga, kita harus ramah, senyum, sebagai tetap itu dilaksanakan. Nah, tapi tadi budaya yang diterapkan per masing-masing pegawai belum ada. Tapi kalau untuk yang di depan, di front, itu pasti akan di briefing, disampaikan bagaimana cara kita melayani
aturannya gitu. Jadi Ada, sebenarnya sudah ada. ikutin aturannya aja gitu ya. Ya lanjut sekarang. Jangan mau tanya lagi. Iya Pak, perkenalkan Pak, nama saya Lili Mariana Pak. Jadi di masa pandemi ini Pak, kan ada berapa bulan nih kan Pak, udah hampir setahun kan Pak. Terus ini kan udah masuk 2021 kan Pak. Hal apa ke depan yang ingin Bapak capai dalam waktu dekat inilah Pak, kira-kira gitu. Mengingat ya pandemi ini ya, tugas Pak. di bidang penanganan. iya, Pak. Apa yang ingin Apa dicapai? yang Bapak capai gitu. Sebenarnya ini tujuan organisasi tentunya. Iya. Jadi saya menjalankan tujuan organisasi. Kita pun menginventarisasi permasalahan yang terjadi di bidang kita ini sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan luar negeri. Jadi pemecah pusat juga sama, mengidentifikasi bagaimana cara strategi kita untuk memulihkan ekonomi ini di masa pandemi. Kan itu hal yang tidak mudah kan, karena situasinya tak normal. Jadi tadi balik ke digital tadi, sistem digital tadi. Nah, jadi kan orang Malaysia pun berubah kan pola hidupnya. Sekarang semuanya sudah melakukan transaksi melalui digital. Jadi sebenarnya itu yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha. Nah, kan kita kan membina juga, ada juga memfasilitasi saya bilang ekspor apa semua. Nah, salah satu orang itu kan selama ini buat transaksi itu berjual kan secara offline. Nah, sekarang yang paling dibutuhkan mereka pada saat ini adalah bagaimana mereka diberi pemahaman atau pelatihan mengelola usaha itu melalui perdagangan online. Nah, itu paling dibutuhkan. Itu sudah kami coba jajaki dan hasilnya pelaku usaha yang berevolusi ya, dari yang selama ini bertransaksi secara berjualan secara offline itu ke online tetap bisa bertahan di masa pandemi. Tetap ekspor pun masih tetap bisa. Ekspor masih. Jangan kalau di Batam itu kita survei permintaan di Cina, di Singapura, Malaysia kan masih tetap mereka bisa laksanakan, kecuali sementara waktu kemarin Malaysia melockdown semua negara itu terhenti. Setelah dibuka mereka bisa kembali. Jadi terobosan yang paling penting menurut saya tadi itu pelatihan perdagangan melalui digital online. Nah, itu sangat penting untuk di masa pandemi ini. Di samping banyak juga hal-hal lain yang bisa kita lakukan, yaitu komunikasi melalui online juga bisa, sosialisasi melalui online tetap bisa, melalui Zoom atau apa, itu tetap kita laksanakan. Itu tadi menyesuaikan dengan masa pandemi, tetap. Cuma efektivitas tentu berbeda ketika kita bertatap muka langsung. Tapi yang paling mendasar, yang paling penting menurut saya itu pelatihan tadi. Perdagangan online itu, e-commerce itu kalau yang untuk masa pandemi yang paling baik. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, banyak. Kita tetap melakukan pembinaan secara offline juga. Kita datangi ke pelaku usaha itu dengan mungkin keterbatasan juga, tak bisa terlalu lama mengumpulkan orang kan gitu, tetap menjaga protokol kesehatan, jadi ada keterbatasan. Cuman yang tadi itu sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Hasil kita turun ke lapangan itu rata-rata hampir semuanya seperti itu. Baik Pak, makasih Pak. Baik Pak, di sini saya ingin menanya, menurut pendapat Bapak, seberapa pentingnya itu kolaboratif dalam menjalankan tugas kepemimpinan Bapak? Ya, penting sekali kenapa? Pemimpin itu sebenarnya bagaimana cara bisa
pemimpin itu bisa menggerakkan bawahannya, nah, kan? Sehingga tugas dari organisasi yang dipimpin itu bisa terlaksana dengan baik. Makanya itu sangat penting. Strategi saya sudah sampaikan tadi di awal juga, melihat masing-masing personil kan berbeda-beda nih. Anak bos saya kan beda-beda karakternya, jadi disesuaikan. Nah, sehingga saya yang menyesuaikan dengan mereka. Kebetulan di bidang perdagangan luar negeri ini, yang anak buahnya udah senior juga, ada yang sudah lulus di pejabat eselon 2, namun karena kesempatannya belum ada, kemarin sempat dinanti jadi tetap di posisi eselon 4. Ada juga yang sudah senior, sehingga saya menghargai mereka sesuai dengan kapasitas mereka, namun saya akan punya tugas dan tanggung jawab juga di bidang, sehingga setelah saya menghargai mereka, mereka tetap menghargai saya, sehingga saya bisa berkolaborasi dengan mereka bersama-sama memajukan organisasi, khususnya bidang penting. Kolaborasi itu penting. Kalau kerja sendiri tentu hasilnya tidak akan efektif. Bisa juga kita bikin kerja sendiri, bisa juga sendiri, tapi apakah itu kita berhasil? Pemimpin yang berhasil itu kan bukan dia bisa hanya menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi bagaimana memberdayakan semua sumber daya yang ada, termasuk staf-stafnya. Itu kalau saya coba ukur keberhasilan itu bukan sekedar menyelesaikan tugas, tapi juga bisa memberdayakan semua sumber daya yang ada, termasuk staf, kasihkan. Gitu. Tunggu. Selanjutnya Pak, kan terkait dengan organisasi yang Bapak pegang sebagai apa? Ya Bapak sebagai kepala bidangnya, saya mau bertanya nih, bagaimana penerapan atau gaya atau tindakan kepemimpinan Bapak terhadap bawahan Bapak gitu Pak? Misalnya contohnya, atau akan ada tuh gaya kepemimpinan yang bebas tapi ada sedikit tegas gitu Pak, atau ada yang lebih otoriter gitu. Ini kan jadi satu. Jadi tadi sudah saya jelaskan secara teori kan macam-macam tuh pemimpinan itu, kooperatif, demokratis, macam-macam kan, kalian lebih paham. Cuman di pemerintahan ini kita Rapat. lagi situ. Jadi macam-macam itu semuanya bisa dikombinasikan. Kalau di implementasinya yang saya terapkan, karena macam aspek tadi, yang paling pertama kan harus kita sesuaikan dengan diri kita dulu, karakter kita seperti apa. Setelah kita sudah mengenali diri kita seperti apa, kita kenalin anggota kita dulu. Nah, tentu treatmentnya beda-beda tuh, sesuai dengan masing-masing karakter orang, ya kan? Sesuai dengan karakter orang. Jadi saya tidak menerapkan salah satu di antara hanya satu saja gitu. Nah, kita kombinasikan bagaimana berbagai gaya pemimpinan tersebut untuk seseorang yang mungkin bisa kita laksanakan. Seperti tadi saya sampaikan, ada yang lebih senior dari saya akan menerapkan sistem demokratis. Saya tetap menghargai pendapat dia, nanti kami beradu argumen, seperti itu. Tapi yang mengambil keputusan tetap saya. Jadi menurut saya ini baik, saya sampaikan ini lebih cocok, ini dia bisa terima, kita diskusi. Betul. Tapi yang mungkin menurut pemahaman saya dan juga karakternya juga dia bisa terima, dan saya mungkin lebih berpengalaman di situ, saya akan sedikit otokrasi, artinya laksanakan ini, karena menurut pemahaman saya lebih ekspor di situ. Nah, jadi kita sesuaikan, jadi nggak mutlak satu, kita treatmentnya beda-beda. Dengan kasih ini mungkin berbeda dengan kasih ini, berbeda dengan kasih ini, treatmentnya nggak sama. Kalau sama, nanti akan ada yang kecewa. Yang senior kita samakan dengan junior, nanti akan kecewa pasti. Nah, misalnya ini sama aja nih, penghargaannya sama aja, nah, itu nggak bisa.
kita harus beda-bedain juga penghargaannya berbeda karena sesuai dengan kapasitasnya kan nggak sama kita kan nggak sumber daya manusia kita kan nggak sama. Nah, itu yang treatment juga jangan sama. Kalau saya seperti itu yang saya lakukan. Kalau misalnya di luar organisasi atau di luar pekerjaan ini, kalau misalnya dengan bawahan Pak, bebasnya gitu Pak? Oh enggak, kalau saya enggak. Kalau saya sama. Bedakan gitu. Tak ada sama sekali. Kalau saya tak ada. Di luar pekerjaan malah saya itu teman aja. Mau startup, mau PDT, mau apapun sama aja. Malah enggak ada saya nganggap saya atasan mereka. Kalau cuma masalah tugas saja di kantor, ya tetap kita laksanakan. Dan karena saya menghargai anak buah saya, feedbacknya dia akan menghargai saya. Perintah itu bisa dilaksanakan. Masih Pak. Oke, itu aja. Mungkin Pak tadi sama yang depan juga udah nanya juga kan. Ada yang nanya lagi? Ya. Udah Pak. Ya mungkin ini dari saya nih. Ini tadi kan kita sudah diskusi terkait dengan kepemimpinan. Sebenarnya ilmu yang didapat itu bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas kalau saya. Bukan hanya sekedar menjalankan tugas kuliah, tapi bisa kita implementasikan di kehidupan atau di dunia kerja nantinya. Jadi teori-teori yang disampaikan itu perlu kita dalami, kita pelajari, dan nanti di lapangan tentu tak semuanya bisa kita implementasikan. Nah, kita sesuaikan. Salah satu kita lihat yang paling penting kalau menurut saya itu pribadi dulu. Kita ini karakternya seperti apa, baru kita cocok-cocokkan dengan gaya kepemimpinan kita. Jadi bisa otoriter atau demokratis atau apa, kreatif atau macam-macam itu kan. Setelah itu baru kita lihat siapa anak buah kita seperti apa, terus sistemnya seperti apa. Sistemnya juga harus diperhatikan. Sistem tadi itu budaya tadi. Nah, itu harus kita perhatikan. Seandainya kita mau otoriter misalnya contoh, kita nih gaya otoriter misalnya. Kalau kita baca-baca kayaknya cocoknya otoriter. Tapi sistem nggak mendukung, nggak bisa juga. Contoh, kita otoriter kita, kamu harus begini, harus selesai tugas. Ternyata sistemnya nggak mendukung. Walaupun dia bawahan, tapi dia punya akses lebih tinggi misalnya begitu kan ada di zaman sekarang kan ada. Oh kita pula yang copot. Nah begitulah. Bukan kita takut gitu, tapi itulah harus kita pintar-pintar membaca situasi. Iya, makanya itu kepiawaian kita masing-masing. Makanya bukan hanya sekedar kita teori, pembien, tapi sistem juga. Nah di pemerintahan ini lebih complicated. Cuman karena ini di record, makanya saya tak mau buka semua. Takutnya nanti saya diminta buktinya mana. Jadi tapi faktanya kan kita lihat sistem demokrasi kita ini kan masih belum sempurna. Gimana cara mengatasi bos yang otoriter itu? Kalau saya sih, kalau bicara masalah bos otoriter, kita bekerja sesuai dengan tugas. Iya, sesuai tupoksi. Sesuai dengan tugas kita. Jadi sesuai dengan aturan aja. Selama kita tidak punya kepentingan lain sesuai, saya rasa tidak masalah. Tidak masalah. Bos kita kan manusiawi juga. Nah, dia bilang, harus kayak gini ya, harus kayak gini. Udah gitu. Berapa pakainya? Dari tunggu Pak. Oke. Jadi ya, panggilan satu. Ya. Betul. Ya. Oke.